Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Halo teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Kembali lagi ya teman-teman di video budgeting aku. Kali ini aku mau case stuffing ya teman-teman. Karena di video sebelumnya aku udah bikin budget plan ya untuk bulan November di minggu kedua yang mengcover dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 November ya teman-teman. Di sini ada budgetnya 500.000 ya, sama arisan 40.000. Dan juga dengan saving sebesar 50.000 aja ya teman-teman. Jadi aku cuma bisa saving 50.000 aja nih di minggu kedua ya teman-teman. Alhamdulillah ya masih bisa saving, Masya Allah. Aku tuh udah lama banget nggak saving di pertengahan bulan ya teman-teman. Biasa kalau saving di awal ya udah nggak bisa saving lagi gitu. Paling ada sisa-sisaan aja gitu ya, baru bisa isi tabungan lagi. Oh iya teman-teman, sambil sapa ya, lagi pada ngapain nih nontonin video aku? Nontonin video aku di jam berapa? Bisa sharing-sharing ya teman-teman di kolom komentar biar makin biar makin merasa deket gitu. Nah, dan sambil liatin aku masukin uangnya ke dompet mingguan aku mau sambil sharing nih teman-teman. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari sinking fund? Mungkin aja ada teman-teman yang masih belum tahu ya. Nah, sinking fund adalah anggaran keuangan khusus untuk memenuhi suatu kepentingan di masa mendatang. Oleh sebab itu, setiap individu mengumpulkan sinking fund dengan tujuan berbeda-beda, sesuai kebutuhan pribadi, misalnya untuk menikah, membuka bisnis, atau persiapan liburan, dan sebagainya ya teman-teman. Dari sudut pandang pengelolaan keuangan, sinking fund adalah dana khusus yang disisihkan untuk pengeluaran di masa depan. Dana ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan yang sudah direncanakan seperti biaya sekolah, liburan, atau bahkan budget untuk membeli kendaraan ya teman-teman. Nah, untuk sinking fund yang aku punya saat ini cuman ada 3 macam ya teman-teman. Untuk pertama pendidikan anak, dan yang kedua itu dana lebaran, lalu ada untuk pajak motor ya teman-teman. Mulai dari yang nominal kecil ya teman-teman, karena memang nggak bisa belum ya untuk nominal yang banyak. Lanjut, sekarang kita bahas saving challenge ya teman-teman. Nah, saving challenge adalah metode menabung yang bertujuan untuk mendorong seseorang agar lebih konsisten menabung. Metode ini menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan menyenangkan daripada hanya menyimpan uang secara rutin. Berikut adalah beberapa contoh saving challenge, yaitu dengan tabel menabung sejumlah uang sesuai dengan angka yang ada di tabel dalam setahun. Misalnya menabung 100.000 pada minggu pertama, 250.000 pada minggu kedua, dan seterusnya ya teman-teman. Dan untuk spare change challenge, menabung uang kembalian atau uang receh yang didapatkan sehari-hari. Nah, ini sih ya teman-teman metode yang aku pakai saat ini, lebih kepada uang receh ataupun uang sisa ya teman-teman. Lanjut, ada 30 days saving challenge, menabung secara konsisten selama 30 hari. Nominal yang dikumpulkan tergantung pada tujuan tabungan yang ingin dicapai. Menabung merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Nah, selain itu, kita bisa juga lebih berhemat ya teman-teman, dan bisa menabung untuk kebutuhan yang lain juga ya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak punya tabungan atau nggak punya saving challenge, nanti suatu saat kalau ada dana darurat yang terpakai atau keadaan darurat gitu, nggak ada yang bisa kita pakai ya teman-teman, nggak ada yang bisa kita ambil juga. Jadi menurut aku ini bagian dari wanti-wanti ya teman-teman, kalaupun suatu saat kita memerlukan uang, tapi kita nggak punya sama sekali tabungan, jadi bisa ya pakai ini. Nah, menurut aku seandainya kita punya tabungan, lalu suatu saat kita perlu uang ya teman-teman karena kebutuhan mendesak, nggak perlu nunggu
challenge kita tuh penuh ya, baru dibongkar, karena memang kan kita menabungnya juga untuk kebutuhan darurat ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa gitu kita pakai untuk tabung, untuk keperluan kita sendiri gitu ya teman-teman. Tapi usahakan untuk keperluan yang lebih penting ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini cash stuffing aku udah selesai ya teman-teman. Dan di minggu kedua ini totalnya cuma 500.000 aja ya teman-teman untuk living dan arisan ya teman-teman sebesar 40.000 rupiah. Dan untuk livingnya cuma 460.000, itu juga lumayan banyak ya menurut aku. Dan di sana masih ada sisa ya teman-teman, itu sebanyak 10 ribuan, ada 5 lembar gitu. Jadi tuh mau aku saving ya teman-teman. Masya Allah, aku tuh udah lama banget nggak saving, tapi alhamdulillah kali ini bisa ya teman-teman. Jadi aku mau saving di challenge amplop dulu ya teman-teman, karena memang kan challenge amplop aku tuh lambat banget isinya, maksudnya lambat banget progresnya. Jadi aku mau sisihin 2 lembar ya untuk challenge amplop ini. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama tangan aku yang ada bintik, apa sih itu, garis warna hitam atau merah gitu. Itu bekas cipratan minyak panas ya teman-teman. Kemarin itu ada di 2 tempat, di tangan sama bagian atas bibir gitu ya teman-teman muncratnya. Tapi masya Allah tabarakallah, untuk bagian muka itu enggak, apa ya, warnanya enggak menghitam gitu, karena aku cepet-cepet pakaiin odol atau pasta gigi gitu di atas bibir ya. Jadi alhamdulillah nggak ada bekasnya, karena aku lebih ini ke muka ya, jadi aku nggak merhatiin tangan aku lagi. Dan ternyata beda ya hasilnya. Yang aku pakaiin odol atau pasta gigi itu tuh nggak berwarna gitu teman-teman, alhamdulillah. Nah tapi untuk yang di tangan ini nggak aku pakaiin apa-apa, alhasil jadi hitam gini ya teman-teman. Tapi mungkin bibir lebih sensitif juga ya, jadi dia cepat pudarnya daripada warna kulit gitu. Nah alhamdulillah ini udah aku isi ya 2 amplop. Nah ini sih rencana penuh nggak penuh bakalan aku bongkar sih ya teman-teman, insya Allah di bulan Ramadan gitu. Tapi aku berharap sih semoga penuh dulu ya, karena masih ada beberapa bulan lagi untuk memenuhinya gitu. Dan ini tuh ternyata aku ada yang salah ya untuk taruh angka atau nomor amplopnya. Jadi udah aku benerin ya, tadi aku skip kameranya biar nggak terlalu lama. Dan ini aku tandain ada 2 kolom. Ternyata kemarin itu aku kelewatan ya untuk ngisi amplopnya. Jadi aku benerin lagi gitu. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ngisi saving yang ada di binder atau sinking fund ya teman-teman. Lebih tepatnya sinking fund ya, karena ini untuk masa depan, maksudnya untuk lebaran gitu. Aku udah rencanain gitu ya teman-teman. Di sini aku masukin sebanyak 30.000 aja ya teman-teman, karena memang sisanya cuma segitu. Untuk kewajiban udah aku ini ya teman-teman, bayar di awal bulan pas gajian kemarin, karena kan aku kan nggak budgeting bulanan ya teman-teman, jadi langsung ke budgeting mingguan aja. Jadi untuk bulan ini aku nggak saving rumah ya teman-teman, karena uang untuk saving rumah itu kepake ya buat liburan kemarin. Sebenarnya bukan buat liburan ya, lebih tepatnya itu untuk ujian kemarin gitu di Kota Palangkaraya. Tapi masya Allah nggak apa-apa ya, sekali-sekali gitu, karena memang aku tuh nggak budgetin ya untuk liburan, jadi nggak ada dana yang bisa aku ambil. Jadi ya udah libur dulu untuk saving rumah, sekali-sekali hiburan gitu ya teman-teman, karena kita kan nggak perlu untuk kerja terus gitu ya. Sekali-sekali keluar kota lah ya untuk menghibur diri, refreshing otak dan fisik juga ya biar lebih bisa istirahat gitu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Semoga video aku ada manfaat dan bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.